Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi manajemen kurikulum dalam pendidikan. Kami kelompok 4 beranggotakan Fahmi Nurmujaba, saya sendiri, lalu ada Mbak Wilis Ramdhani, lalu ada Mbak Ayu Diasari, dan Mbak Brilian Taritam Juga. Adapun materi yang akan kami sampaikan meliputi pengertian manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip manajemen kurikulum, dan fungsi manajemen kurikulum. Materi pertama mengenai pengertian manajemen kurikulum akan disampaikan oleh Mbak Wilis Ramdhani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu saya. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum itu tersusun dari dua kata, yaitu dari manajemen dan kurikulum. Di mana manajemen menurut Ricard pada tahun 2010 itu merupakan suatu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pengembalian sumber daya organisasi. Nah, kemudian kurikulum itu menurut Ornstein dan Bernstein pada tahun 1978 memiliki pengertian yaitu semua pengalaman anak di bawah bimbingan guru. Maksudnya, di sini itu kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan materi serta proses dalam pendidikan. Nah, dari kedua kata itu dapat disimpulkan menjadi manajemen kurikulum yang berarti proses pendayagunaan sumber daya kurikulum yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Next slide. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen. Di sini ada 4 ruang lingkup manajemen, yaitu yang pertama manajemen perencanaan kurikulum, manajemen pengorganisasian, manajemen pelaksanaan kurikulum, dan manajemen evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama ada manajemen perencanaan kurikulum. Pengertian dari manajemen perencanaan kurikulum sendiri yaitu suatu proses penetapan perencanaan kurikulum yang akan dilaksanakan untuk pada masa yang akan datang dalam praktik pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagai langkah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, fungsi dari manajemen perencanaan kurikulum ini yaitu sebagai pedoman, sebagai penggerak roda organisasi dan motivasi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen perencanaan kurikulum. Nah, di sini ada terdapat prinsip yang pertama yaitu manajemen perencanaan kurikulum harus realistik, fleksibel, dan acceptable. Maksudnya dapat diterima dengan baik oleh semua siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus menggiatkan guru. Para guru itu harus mempertimbangkan pengalaman belajar sehingga anak-anak itu dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Nah, yang selanjutnya, manajemen perencanaan itu harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontinu. Yang selanjutnya, manajemen perencanaan harus menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan siswa. Kemudian, manajemen perencanaan harus menggunakan prinsip-prinsip belajar. Nah, yang selanjutnya, manajemen perencanaan kurikulum itu hendaknya dikembangkan oleh guru. Nah, untuk yang terakhir yaitu
eh, manajemen perencanaan kurikulum itu harus memberikan kemudahan dan pengembangan dalam pengalaman belajar. Next. Nah, selanjutnya ada asas-asas manajemen perencanaan kurikulum. Nah, untuk asas yang pertama yaitu ada asas objektivitas. Maksudnya perencanaan kurikulum di sini itu memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada keterpaduan. Perencanaan kurikulum di sini itu memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian. Nah, selanjutnya ada asas manfaat. Nah, perencanaan kurikulum itu menyediakan dan mengajukan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Nah, selanjutnya ada efisien dan efektivitas. Manajemen perencanaan kurikulum di sini itu disusun berdasarkan prinsip efisien dana, tenaga, waktu, dan efektif dalam pencapaian tujuan dan hasil pendidikan. Untuk yang selanjutnya ada asas kesesuaian, di mana perencanaan kurikulum ini disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga pendidik, dan kemajuan iptek. Untuk yang selanjutnya ada keseimbangan, yaitu memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi dengan sumber yang tersedia. Nah, selanjutnya ada berkesinambungan. Perencanaan kurikulum itu ditata secara berkesinambungan sejalan dengan alur tahap dan jenis jenjang suatu pendidikan. Yang selanjutnya ada asas kemudahan, yaitu manajemen perencanaan kurikulum harus memberikan kemudahan bagi para pemakainya. Dan selanjutnya ada pembakuan. Manajemen perencanaan kurikulum di sini dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat, provinsi, kabupaten, atau kota maja. Nah, yang terakhir yaitu ada mutu perencanaan kurikulum yang memuat perangkat pembelajaran yang berukur, sehingga turut meningkatkan mutu proses pembelajaran dan kualitas lulusan secara keseluruhan. Next. Nah, yang selanjutnya ada sifat-sifat dari manajemen perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu strategis. Manajemen perencanaan kurikulum ini harus bersifat strategis karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kedua ada komprehensif. Sifat ini itu mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan pada masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada integratif, yang mengintegrasikan rencana yang mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kontinuitas. Untuk yang selanjutnya ada realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada humanistik, yaitu menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Next. Nah, selanjutnya ada model-model dari manajemen perencanaan kurikulum. Di sini terdapat 4 model, yaitu yang pertama ada model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Nah, model ini itu menitik beratkan pada logika dalam merencanakan program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan. Kemudian yang kedua itu ada model interaktif rasional. Nah, model ini itu memandang rasional sebagai tuntunan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda yang tidak mengikuti aturan logika. Kemudian yang ketiga ada model berdisiplin model. Nah, perencanaan model ini itu menitik beratkan pada guru-guru mereka sendiri yang akan merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik dan relevansi pengetahuan filosofi, sosiologi, dan psikologi. Untuk model yang terakhir yaitu model kontak perencanaan. Nah, maksudnya model ini itu merupakan suatu model perencanaan kurikulum yang didasarkan pada pertimbangan intuitif guru di dalam ruang kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan. Next.
Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen pengorganisasian kurikulum. Manajemen pengorganisasian kurikulum di sini itu dapat menurut Supinam pada tahun 2015 itu berarti suatu pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Nah, di dalam menyusun manajemen pengorganisasian kurikulum ini terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya ada ruang lingkup, skop, atau urutan bahan belajar. Nah, hal ini itu perlu dipertimbangkan karena merupakan salah satu faktor dalam kurikulum, di mana setiap pola kurikulum itu memiliki ruang lingkup materi yang berbeda, sehingga organisasi ini harus memperhatikan ruang lingkup dan urutan bahan pembelajarannya. Yang kedua yaitu kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum. Nah, ini itu perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari oleh siswa. Nah, untuk materinya itu nanti jangan sampai terjadi ada pengulangan ataupun loncatan yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor keseimbangan bahan pelajaran. Nah, karena semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sosial budaya maupun ekonomi dalam pengaruh terhadap dimensi kurikulum, sehingga keseimbangan bahan pembelajaran ini perlu dipertimbangkan. Nah, yang terakhir yaitu waktu. Alokasi waktu itu dibutuhkan dalam kurikulum harus menjadi bahan pertimbangan dalam organisasi kurikulum. Next. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, langsung saja. Kita masuk ke manajemen pelaksanaan kurikulum. Jadi pelaksanaan kurikulum merupakan proses mewujudkan kurikulum dalam realisasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Pelaksanaan kurikulum ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik. Jadi pada prinsip ini peserta didik diharapkan dapat menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya sendiri. Nah, pelayanan yang didapatkan oleh peserta didik yakni pendidikan yang bermutu, kemudian bisa memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Yang pertama adalah belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah belajar untuk memahami dan menghayati. Kemudian yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Serta yang kelima adalah belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik dengan aspek ketuhanan, keindividuan, sosial, dan moral. Prinsip selanjutnya adalah kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab terbuka, dan hangat dengan menggunakan prinsip tuturi handayani atau imadil mangun karso, ingarso, sung tulodo, yakni di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, dan di depan memberikan contoh yang teladan.
Kemudian prinsip yang kelima adalah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, kemudian sumber belajar dan teknologi yang memadai dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan prinsip alam tak kambang jadi guru, atau semua yang terjadi, tergelar, dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar dan lingkungan alam dapat dijadikan sebagai sumber belajar, contoh, dan teladan. Prinsip selanjutnya nomor 6 adalah dilaksanakan dengan mendaya gunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Kemudian ada prinsip yang terakhir adalah kurikulum, mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas, antar jenis, serta antar jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Nah, pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran merupakan suatu perwujudan kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis menjadi aktual dalam serangkaian aktivitas pembelajaran. Jadi sebelumnya yang merupakan masih dalam wujud RPP itu akan diimplementasikan seperti itu dalam aktivitas pembelajaran. Nah, perencanaan kurikulum dan pembelajaran ini berupa kebijakan yang tidak akan memberikan makna atau tidak akan berarti jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dalam bentuk program kurikuler dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah model dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama adalah model The Context-Based Adoption Model atau CBAM, yang merupakan sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui identifikasi tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Nah, perubahan dalam inovasi ini itu dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, tingkatan kepedulian terhadap inovasi. Yang kedua adalah tingkatan penggunaan inovasi. Model CBAM ini menjadikan guru sebagai agen dalam melakukan inovasi kurikulum. Jadi, yang berperan dalam menginovasi kurikulum adalah guru. Kemudian model selanjutnya adalah model Leywood. Model ini difokuskan pada guru yang memiliki yang menggunakan asumsi sebagai dasar model ini, yakni setiap guru itu memiliki kesiapan yang berbeda. Kemudian pelaksanaan merupakan proses timbal balik dan pertumbuhan dan perkembangan itu dimungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Model Leywood ini tidak hanya menggambarkan hambatan-hambatan dan pelaksanaan, tapi juga menawarkan cara dan strategi kepada guru dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Model selanjutnya adalah model teori yang dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam menghadapi perubahan. Nah, dengan model ini diharapkan akan timbul minat dalam diri guru untuk memanfaatkan perubahan. Model ini menggunakan 4 esensi. Yang pertama adalah trusting atau menumbuhkan kepercayaan diri. Yang kedua opening, menumbuhkan dan membuka keinginan. Yang ketiga realizing, yaitu mewujudkan dalam arti setiap orang itu bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya dalam hal perbaikan. Kemudian yang terakhir adalah interpending, yakni saling ketergantungan dengan lingkungan. Nah, model teori ini memfokuskan pada perubahan sosial yang menyediakan yang dapat membantu guru untuk mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan inovasi dalam praktik, serta menyediakan beberapa petunjuk untuk dalam perubahan. Selanjutnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, pelaksanaan kurikulum itu secara langsung dan operasional adalah para guru yang diberikan amanah menjadi guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran. Nah, dalam konteks ini pelaksana kurikulum itu guru yang bertugas untuk mengajar dan mendidik siswa. Pelaksanaan kurikulum
pelaksanaan pembelajaran sendiri, ya, implementasi dari RPP yang telah dibuat, yang meliputi kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan ini, pendidik atau guru itu sebaiknya menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, kemudian memberi motivasi belajar pada siswa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, seperti memberi contoh atau pancingan seperti itu, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus yang ada. Kemudian kegiatan inti itu mencakup model pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Kemudian kegiatan penutup itu mengikuti seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang telah diperoleh. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut seperti pemberian itu individu maupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah evaluasi kurikulum. Menurut Permendikbud nomor 159, menurut Permendikbud nomor 159 evaluasi kurikulum merupakan serangkaian kegiatan rencana, sistematis dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi seperti memberikan pertimbangan, dan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum. Next. Hasil dari evaluasi kurikulum itu dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para perencana serta pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan lainnya. Berikutnya adalah tujuan dari evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Yang kedua adalah menentukan tentang keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu.
Ketiga adalah mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Serta yang terakhir adalah memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan dari suatu kurikulum. Dalam melakukan evaluasi kurikulum, evaluator melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan kajian terhadap evaluan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap karakteristik kurikulum. Selanjutnya adalah pengembangan proposal evaluasi. Ini berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Kemudian setelah melakukan kajian pada tahapan pertama tadi, itu evaluator dapat melakukan pengembangan proposalnya, kemudian memutuskan pendekatan dan jenis evaluasi apa yang akan dilakukan. Kemudian pertemuan dan diskusi yang dilakukan oleh evaluator dengan pengguna jasa evaluasi. Diskusi ini nantinya menghasilkan penentuan apakah proposal yang diajukan akan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Selanjutnya adalah revisi proposal, yakni tindak lanjut dari hasil pertemuan antara pengguna jasa evaluasi dengan evaluator tadi. Kemudian ada rekrutmen personalia yang dilakukan ketika proposal tersusun. Kemudian pengurusan persyaratan administrasi, karena setiap kegiatan yang berkenaan dengan evaluasi kurikulum itu memerlukan berbagai formalitas administrasi. Selanjutnya adalah pengorganisasian pelaksanaan, yakni suatu kegiatan manajemen yang tingkat kerumitannya itu ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan evaluasi dan jumlah evaluator yang terlibat. Selanjutnya adalah analisis data yang merupakan tindak lanjut setelah proses pengumpulan data evaluasi berhasil dilakukan. Kemudian ada penulisan laporan yang merupakan langkah yang dilakukan oleh evaluator dengan timnya. Kemudian pembahasan laporan bersama dengan pengguna jasa tadi. Pembahasan ini diperlukan untuk melihat kelengkapan laporan. Selanjutnya adalah penulisan laporan akhir yang merupakan hasil yang baru dilakukan evaluator saat terjadi pembahasan laporan dengan pengguna jasa. Selanjutnya adalah prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah relevansi, yang artinya relevan antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Kemudian ada prinsip efektivitas, yakni sejauh mana sesuatu yang direncanakan itu dapat terlaksana atau tercapai. Selanjutnya adalah efisiensi, yakni perbandingan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang telah dikeluarkan. Nah, prinsip ini ditinjau dari segi waktu, tenaga, peralatan, dan biaya. Selanjutnya adalah prinsip kesinambungan, yang berarti saling berkaitan atau berhubungan antara berbagai tingkat jenis pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas atau adanya ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Nah, fleksibilitas ini mencakup kebebasan peserta didik dalam memilih program pendidikan serta kebebasan pendidikan dalam mengembangkan program pembelajaran. Nah, untuk evaluasi kurikulum sendiri memiliki fungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum itu terdiri dari 5 prinsip.
ada 5 prinsip, yaitu produktivitas. Yang pertama itu ada produktivitas. Produktivitas itu meliputi hasil yang akan diperoleh kegiatan kurikulum. Nah, dalam kegiatan kurikulum ini merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Lalu yang kedua itu ada demokratisasi. Demokratisasi ini pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Lalu selanjutnya ada kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum itu perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Lalu yang keempat itu ada efektivitas dan efisiensi, yang merupakan rangkaian kegiatan manajemen kurikulum yang harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiennya untuk mencapai tujuan kurikulum. Sehingga kegiatan dari manajemen kurikulum itu memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Lalu yang terakhir ada mengutamakan visi, misi, dan tujuan, di mana ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Selain prinsip-prinsip tersebut juga mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional seperti UU STM nomor 20 tahun 2013, Kurikulum Pola Nasional, Pedoman Penyelenggaraan Program, Kebijaksanaan Penerapan Kurikulum Satuan Pendidikan Siswa KTSP. Nah, keputusan dan pengaturan pemerintah ini juga berubah dengan lembaga pendidikan atau jenjang sekolah yang bersangkutan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen kurikulum. Jadi fungsi dari manajemen kurikulum ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Dari meningkatkan efisiensi ini meliputi sumber daya kurikulum ini, yaitu contohnya seperti dapat kita lihat pada visi, pada misi, dan tujuan. Kemudian ada lagi selain sumber daya kurikulum, ada komponen kurikulum yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada lagi pengelolaan yang terencana dan efektif. Kurikulum bagaimana yang harus ditingkatkan, yaitu seperti tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian di akhir itu ada evaluasi yang meliputi evaluasi kegiatan pembelajaran. Itu akan meningkatkan keadilan dan kesempatan para siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi fungsi adanya manajemen kurikulum ini mampu meningkatkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengeksplor dirinya, lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam proses pembelajaran, di mana hal tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal yang diperoleh oleh siswa tersebut. Kemudian bagaimana sih caranya agar manajemen kurikulum ini mampu memberikan kesempatan pada siswa, yaitu dengan cara siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu guna meningkatkan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, dimana bukan hanya hasil pembelajaran saja yang maksimal, namun ada kegiatan di luar pengetahuan atau non akademik.
seperti itu. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, meningkatkan relevansi ini merupakan sebuah kegiatan untuk hubungannya apa? Jadi hubungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana kita harus menyesuaikan nih pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Misal siswa ini membutuhkan pada umur sekian membutuhkan tingkat kognitif yang tinggi, itu bisa meningkatkan hubungannya dengan pembelajaran tersebut. Kemudian ada meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi adanya manajemen kurikulum ini nantinya dapat meningkatkan efektivitas kinerja guru. Maksud dari efektivitas kinerja guru ini di mana guru itu semakin aktif, guru semakin kreatif dalam menyampaikan materinya, kemudian lebih kreatif dalam mengelola kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Bukan hanya meningkatkan kinerja guru saja, namun manajemen kurikulum ini memiliki fungsi untuk meningkatkan aktivitas dan aktivitas seorang siswa. Jadi karena kurikulum yang termanage tertata itu mengakibatkan siswa ini lebih teratur, lebih teratur dan lebih tertata, dan pastinya lebih memberikan semangat kepada siswa untuk lebih belajar. Dapat kita ketahui bukan hanya belajar saja, namun di sini dengan kegiatan bermain nantinya juga bermain ini memiliki manfaat kepada siswa. Itu merupakan fungsi dari manajemen kurikulum. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu sudah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan mengenai materi manajemen kurikulum. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.